kiranya rahmat Tuhan Yang Maha Esa berlimpah kepada kita semua. Kepada yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SDN Palembang 02, Ibu Sriwati SPD, kepada yang terhormat pengajar praktik sekaligus moderator Bapak Krisantus Ardi Barata SPD, serta yang kami hormati Bapak Ibu Guru dan tenaga kependidikan SDN Palembang 02. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkanlah kami mengajak Bapak Ibu Saudara yang hadir untuk senantiasa bersyukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat kasih dan kemurahan-Nya kita dapat berkumpul di tempat ini dengan kondisi sehat dan diberikan keselamatan. Pada kesempatan hari ini kita akan mengikuti KKG SDN Palembang 02 perdana pada Rabu 1 Februari 2023 sekaligus pendampingan individu 2 calon guru penggerak mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang. Perkenankanlah kami membacakan susunan acara hari ini. Yang pertama, pembukaan. Kedua, mendengarkan lagu Indonesia Raya. Ketiga, sambutan Kepala Sekolah SDN Palembang 02. Yang keempat, sambutan pengajar praktik sekaligus moderator oleh Bapak Krisantus Ardi Barata SPD. Yang kelima, diskusi oleh calon guru penggerak Rohmah Kasana SPD. Dan yang terakhir adalah penutup. Hadirin yang kami hormati, mengawali rangkaian acara KKG, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, supaya KKG ini boleh berjalan dengan lancar dan boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Kepada Pak Ahmad, mohon dipimpin doanya. Mari kita berdoa kepada Allah dalam rangka penggerak SD Palembang 02 ini. Semoga senantiasa khususnya Ibu Rahmat Kasana dan semoga kita semuanya senantiasa mendapat hidayah dari Allah, memudahkan segala urusannya dan menjadi sekolah yang lebih meningkat bermutu. Allahumma hasil ma'wa subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa bisyafa'an Rasulullah wa suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad sayyidina al-awwalin wal akhirin wa sallim wa rabbil qadar wa ta'ala wa sayyidina rasulullah. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdusyakirin hamdan na'amin hamdan hamdan wa ni'man wa rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika. Allahumma inna nas'aluka ya Allah Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma tawwal lana bi ibadati ta'atina Allahumma sabbihna wa sabbihna Allahumma yassir lana min umurina Allahumma sabbihna umurana Allahumma ansha'na Allahumma a'inna bika wa syukrika wa husni ibadah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa walidina wa innaka antal hakim. Allahumma ja'al awladana wa tawamitana asbi Palembang 02 min ahli ilmi wa ahli khair wa nafa'ana wa ta'ala wa la taj'alna min Allah wa la taj'alna min Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu alaihi wa sallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih kepada Bapak Ahmad Saudi yang telah memimpin doanya. Acara selanjutnya adalah mendengarkan lagu Indonesia Raya. Hadirin mohon untuk berdiri. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya adalah sambutan dari Kepala Sekolah SDN Palabuhan 02 kepada yang terhormat Ibu Sriwati SPD, dipersilakan. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Krisanus Abdi Barata, yang saya hormati pula Bapak Ibu Guru beserta staf SD Palabuhan 2. Pertama-tama marilah kita senantiasa mengucap syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa atas karunia-Nya di siang yang cerah ini. Kita masih diberi kesempatan, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga bisa menjalankan tugas-tugas kita di hari ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu apapun. Untuk selanjutnya, saya sebelumnya mengucapkan selamat datang kepada Bapak Barata yang sebagai moderator dalam kegiatan diskusi pada siang hari nanti. Kami atas nama keluarga besar SD Palabuhan 2 hanya bisa mohon maaf Bapak apabila kami dalam menyambut atau dalam melengkapi sarana dan prasarana kurang berkenan. Sekali lagi kami atas nama SD Palabuhan 2 mohon maaf. Dan saya juga terima kasih kepada teman-teman semua yang telah menghadiri atau menghadiri undangan yang disampaikan oleh Bu Ana. Teman-teman semua ini semua sportif semua Bapak, mendukung semua kegiatan diskusi pada siang hari ini. Nah, pada diskusi pada siang hari ini Bu Ana akan mengupas tentang cita-cita atau visi Palabuhan terhadap murid di masa yang akan datang di SD Palabuhan 2 ini. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada siang hari ini nanti dapat bermanfaat dan berkelanjutan nanti untuk teman-teman selanjutnya. Ini sebagai awal pembuka dari Bu Ana mengupas tentang visi misi kita yang mungkin sudah tidak layak
perlu kita revisi atau kita daur ulang atau kita ATM dengan sekolah-sekolah lain, amati, tiru dan modifikasi. Ya. Jadi mungkin lebih tepatnya nanti akan disampaikan Bu Ana sebagai sebagai PGP dan nanti moderator Bapak mohon Bapak nanti apabila ada kekurangan-kekurangan mohon ditambahkan sebagai kemajuan dari SD kami. Khususnya untuk Bu Ana sebagai PGP semoga nantinya bisa bermanfaat dan istilahnya berkah untuk teman-teman semua. Begitu saya kira tidak etis Bapak kalau saya tanya lebar dan dengan mengucap Bismillah. Semoga diskusi pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua dan resmi dibuka. Waktu saya serahkan sepenuhnya nanti kepada Bapak Bara sebagai moderator untuk teman-teman mohon untuk aktivitasnya ya, untuk aktif mengikuti dan sampai selesai. Karena mohon maaf ya nanti tidak sampai selesai karena ada rapat di SD Peteng 2 kaitannya dengan persiapan lomba pesta siaga dan akan membahas lainnya. Kiranya dari saya cukup, kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada acara. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah SPD sekaligus moderator oleh Bapak Trisantus Andi Barata SPD. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam selamat dan bahagia Bapak Ibu. Masih semangat ya? Alhamdulillah. Tidak mengulangi rasa hormat, saya mohon izin untuk duduk karena saya akan menyampaikan beberapa susunan acara ya. Mohon maaf saya duduk saja. Baik, kali ini kita akan mencoba berdiskusi atau membicarakan cita-cita visi dari sekolah ini terhadap murid di masa yang akan datang yang nanti akan dibantu oleh Ibu Rohmah. Adapun susunan acara pertemuan yaitu akan diutarakan dulu tujuan dari diskusi ini oleh PGP, kemudian nanti merumuskan kalimat penumpang dan melihat visi sekolah. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi perilaku yang mencerminkan visi. Kemudian mendiskusikan inisiatif perubahan yang dapat dilakukan di sekolah. Kemudian penutup. Baik, mohon maaf mungkin ada kata tak kenal kata sayang. Saya memperkenalkan sekali lagi, nama saya Trisantus Andi Barata. Saya mengajar di SMP Maria Mediatrix ya, di Jalan Mataram, bersatu kompleks dengan saya Surabaya. Nah, di sini kebetulan saya ditugaskan sebagai pendamping praktek beliau ya, untuk mendampingi sampai selesai. Baik, adapun hari ini kita akan membicarakan proses ya, yang akan kita lakukan dengan Ibu Rohmah sebagai pemandu dalam proses pendidikan PGP ini. Ibu Rohmah ini telah belajar membuat visi dirinya sebagai pendidik. Lalu proses ini diharapkan menjadi dasar untuk pengembangan visi sekolah yang berpihak kepada murid. Kemudian diskusi hari ini merupakan proses belajar PGP untuk memfasilitasi visi atau cita-cita sekolah untuk murid bersama rekan sejawat dan juga kepala sekolah. Nah, cita-cita sekolah ini menjadi bagian dari proses belajar dari PGP. Namun proses diskusi ini diharapkan menjadi refleksi bersama terhadap visi sekolah tentang Bapak, Ibu, dan kita anak-anak di belajar bersama
Ya, saya harapkan itu semua pihak dapat terlibat ya, dalam proses ini, dan ditekankan bahwa proses ini tidak serta-merta harus hasilnya itu digunakan untuk uji sekolah, tidak, tetapi hanya sebagai rujukan ya, rujukan dimana kalau misalnya ada yang bisa diterapkan, ada yang baik, yang cocok dengan kondisi sekolah, itu bisa diakomodasi atau diambil sebagian yang penting dan bisa dimasukkan ke dalam visi sekolah, disesuaikan dengan kurikulum Merdeka. Baik, tidak panjang lebar, untuk memandu diskusi akan saya serahkan kepada Ibu Rohmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf saya duduk lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Supriyati SPT selaku Kepala Sekolah SD Negeri Paripurna 2, yang saya hormati Bapak Krisantus Adibarata SPT selaku pengajar praktek dan untuk diskusi ini selaku moderator. Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang telah menyempatkan hadir pada hari ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat yang telah diberikan kepada kita, yang mana pada hari ini kita masih diberikan kesempatan dan masih diberikan kesehatan untuk mendiskusikan cita-cita atau visi warga sekolah terhadap murid di masa yang akan datang sebagai tugas pendampingan individu. Yang kedua, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 7 di Kota Semarang. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Sriwati selaku Kepala Sekolah dan Bapak Ibu guru semuanya yang selalu mendukung saya, mendukung tugas-tugas saya dalam pendidikan guru penggerak ini. Saya berharap mudah-mudahan apa yang saya lakukan mengikuti pendidikan guru penggerak ini nantinya bermanfaat untuk diri saya, bermanfaat untuk murid-murid kita, dan tentunya bermanfaat juga untuk Bapak Ibu guru dan untuk kemajuan pendidikan di sekolah kita dan umumnya untuk kemajuan di Indonesia, pendidikan di Indonesia. Sesuai slogannya Guru Bergerak Indonesia Maju. Untuk itu saya berharap apa yang saya sampaikan, apa yang sudah saya timba ilmunya ini bagi Bapak Ibu guru yang sampun sepuh tidak bisa mengikuti pendidikan guru penggerak, bisa setidaknya sedikit ilmu yang saya sampaikan ini juga bermanfaat. Dan bagi Bapak Ibu guru yang masih bisa memiliki kesempatan untuk mendaftar menjadi calon guru penggerak, ini bisa sebagai acuan atau gambaran atau pengalaman, sehingga nanti ketika menjadi guru penggerak itu sudah bisa istilahnya lari, tidak seperti saya ini masih kayak meraba-raba, belum tahu. Kemudian di sini sudah ada yang kemarin sudah lulus tahap 1, Pak. Kemarin sudah mengikuti simulasi mengajar dan nanti menunggu tahap 2 yang lancar. Kita doakan mudah-mudahan nanti Budiah bisa lulus tahap 2 dan bisa mengikuti pendidikan guru penggerak di angkatan 8. Sebagai notula Budiah, Pak Bara bertanya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan sebagai pemandu diskusi di sini. Walaupun saya di sini istilahnya masih belajar dan banyak Bapak Ibu yang sudah senior dan sudah pandai-pandai, nanti jadi mohon arahannya bila masih ada kekurangan. Sebelum memandu diskusi, sebelumnya saya mempunyai pantun. Makan empek-empek, enaknya hangat-hangat. Mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini menjadi penyemangat. Terima kasih. Untuk selanjutnya, supaya ini kita sampai saja di diskusinya. Seperti tadi yang disampaikan
sambil berdiri ya, Mas Awi. Aku melihat Indonesia, karya Insinyur Soekarno. Jikalau aku berdiri di pantai Riau, aku mendengar lautan Hindia bergelora, membanting di pantai Riau itu. Aku mendengar lagu Saja Indonesia. Jikalau aku melihat sawah-sawah yang menguning, menghijau, aku tidak lagi tempat yang menguning, menghijau. Aku melihat Indonesia. Jikalau aku melihat gunung-gunung, Gunung Merapi, Gunung Semeru, Gunung Merbabu, Gunung Tangkuban Perahu, Gunung Kelebet, dan gunung-gunung yang lain, aku melihat Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu-lagu yang merdu dari Batak, bukan lagi lagu Batak yang aku dengarkan, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku mendengarkan Bangkur Balaran, bukan lagi Bangkur Balaran yang aku dengarkan, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan lagu Alisio dari Maluku, bukan lagi aku mendengarkan lagu Alisio, aku mendengar Indonesia. Jikalau aku mendengarkan burung perkutut menyanyi di pohon, ditiup angin yang sepoi-sepoi, bukan lagi aku mendengarkan burung perkutut, aku mendengarkan Indonesia. Jikalau aku menghirup udara ini, aku tidak lagi menghirup udara, aku menghirup Indonesia. Jikalau aku melihat wajah anak-anak di desa-desa dengan mata yang bersinar-sinar, Pak Merdeka, Pak Merdeka, Pak Merdeka, aku bukan lagi melihat mata manusia, aku melihat Indonesia. Terima kasih. Aku melihat Indonesia karya Insinyur Soekarno. Komunikasikan visi dan prakarsa perubahan. Yang kedua, mengidentifikasi dan mengembangkan program yang dapat dilakukan warga sekolah. Yang ketiga, merintis dan menumbuhkan komunitas praktisi sekolah. Sebelum kita komunikasi visi, di sini saya ada pemantik kalimat rumpang cita-cita untuk murid. Bapak Ibu Guru silakan mendiskusikan dengan rekan sebelah untuk mengisi kalimat rumpang yang tadi kertasnya sudah saya bagikan. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang IPPT. Nanti itu kita sebagai guru di masa yang akan datang itu murid-murid kita yang kita impikan murid yang seperti apa? Ada 1 sampai 6. Yang nomor 2 kita percaya bahwa murid dikasih ya? adalah Mau nggak dikasih apa? Kok.
sebagai gambaran, jika Bapak Ibu masih bingung, akan saya tampilkan rumusan filosofi Ki Hajar Dewantara. Seperti anak-anak tumbuh berdasarkan kekuatan kodratnya yang unik. Jadi anak-anak itu tentunya mempunyai latar belakang yang berbeda, kemampuan yang berbeda, kemudian kelebihan atau kekurangan yang berbeda-beda. Kemudian filosofi Ki Hajar Dewantara bermain adalah menumbuhkan jiwa anak untuk menuju ke arah kemajuan hidup jasmani maupun rohani. Jadi kalau anak-anak itu memang kodratnya masih bermain. Jadi dalam pengajaran misalnya kita memberikan pengajaran sambil bermain, itu akan masuk ke dalam jiwa anak-anak karena memang kodratnya anak masih bermain. Kemudian jangan menyeragamkan perbedaan bakat dan keadaan hidup anak dengan perbedaan bakat dan minat. Itu juga nanti akan mengacu apa yang kita impikan nanti murid-murid kita di masa yang akan datang. Kemudian ini juga sebagai acuan nilai-nilai guru penggerak ini bisa dimasukkan ke murid-murid juga. Mungkin ini ada mandiri, ada inovatif, ada kolaboratif, kreatif, ya. Kemudian kita harus berpihak pada murid. Apapun yang kita lakukan dalam pengajaran intinya adalah untuk kepentingan murid. Dan ini mewujudkan kepemimpinan murid, ini sudah bisa dijadikan acuan dari kalimat-kalimat rumpang tersebut. Kolaborasi, untuk hasilnya yang sudah selesai nanti bisa ditempel, waktunya kurang lebih 10 menit cukup ya. Ini bisa menjadi acuan juga. Profil pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, ketoleran mandiri, kreatif dan berhak kritis. Nah itu poin-poin dari profil pelajar Pancasila. Oh ya, silakan ditempel logo di belakangnya itu. Dicoba kusali, Bu. Contoh-contoh nih, aku gak ada loh. Gak punya teman sebanding kayak gini. Gak punya teman nih. Bu, saya tidak dapat sih gimana, Bu? Saya nggak punya partner ya, Bu. Sudah selesai bisa ditempel. Ya, saya bantu. Bu, saya tidak dapat gimana, Bu? Ditulisin nama Bapak Ibu, nama Budia dan Beja. Bu Guru, saya belum dapat, nggak punya partner gimana? Tapi nggak punya partner, Ibu Guru. Bagus, itu belum dapat. Enggak, aku ada perwakilan tuh. Oke, Pak Bagus, numpang nama Pak Guru. Kolaborasi, Pak.
Nanti dia foto nanti dia viral. Nah, ini mau masuk websitenya ingatan jangka pendek kesimpulan itu jeneng Ani dan Agustin. Ayo cepat maju. Jangan kesana. kameramen Pak Gendra. Semangat, beri tepuk tangan, Bapak Ibu semuanya, semangat. Waktunya tepat 10 menit, sudah selesai menuliskan kalimat rumpan. Nah, sekarang akan kita persepsikan nanti jikalau jawabannya itu hampir sama, ya kita ambil salah satu saja. Kemungkinan jawabannya juga ada yang sama. Kalau kemudian ya, nanti di notlah seperti ini. Sama ngetik di sini, langsung aja di sini. Atau di sini? Atau di sini? Nyaman mana? Itu aja ya. Sudah. Oh, belum. Iya kan? Iya, langsung ya. Ini langsung kita bacakan. Siapa yang berkenan membacakan? Ayo, Bu Sati. Bu Sati membacakan salah satu dari jawaban Bapak Ibu semuanya. Salah satu pertanyaannya sih Bu. Kita memimpikan murid yang berakhlak, berkarakter, kreatif, memiliki rasa ingin tahu
tahu, Bu. Ya. Nah, jawaban dari bunyinya ya, kita memimpikan murid-murid yang berakhlak, berkarakter, kreatif, memiliki rasa ingin tahu. Cita-citanya memimpikan murid yang sangat banyak ya. Bunyinya ini banyak sekali mimpiannya. Kemudian Bu Asri, berkarakter. Ini sudah masuk di bunyinya ya, sama ya. Nanti ada berkarakternya kan. Kemudian dari Bu Tunti, berkarakter dan pandai. Hampir sama. Kemudian Bu Sari, berpikir kritis. Tadi Luar biasa. di bunyinya belum ada ya. Oh ya, rasa ingin tahu hampir sama dengan sama saja ini berpikir kritis. Kemudian Budia dan Brida, akhlak yang bagus, baik dan jujur. Nah ini intinya ya, dari semuanya ya. Kemudian ini siapa ada namanya? Oh baru sama Bu Santi, berakhlak mulia, berbudi pekerti. Hampir sama ya, berakhlak mulia dan berbudi pekerti. Kemudian Pak Wawan, berpikir kritis. Nah tadi Bu Ane dan Bu Agustin memimpikan murid-murid yang aktif, benaran kritis, kreatif, beriman dan bertakwa, dan berakhlak mulia, memiliki sikap peduli. Ini masuk di aspek profil pelajar Pancasila, sudah masuk semua ini. Ya. Kemudian Bu Asih, kreatif, inovatif, mandiri, kritis. Nah, ini. Bagus. Pak Bagus memiliki murid-murid yang cerdas dan sukses. Berarti kita guru-guru yang hebat memiliki murid-murid itu yang bagus-bagus semuanya, masuk di filosofinya Jadiwantoro, profil pelajar Pancasila sudah masuk semuanya. Nah dari nomor 1 dapat kita simpulkan. Mari kita simpulkan bersama-sama. Kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia dan berbudi pekerti tadi hampir sama ya. Jadi bisa kita simpulkan berakhlak mulia. Kemudian ini sama berakhlak mulia, ini akhlak yang baik dan jujur. Jujur juga masuk akhlak yang mulia ya. Jadi satu aja. Kemudian berpikir kritis bisa dimasukkan berakhlak mulia, berpikir kritis. Ini berkarakter, ini masuk di akhlak mulia ya. Ya, jadi masuknya ke berakhlak mulia, cerdas dan sukses. Ya, cerdas ya bisa dimasukkan ya cerdas. Tapi berakhlak mulia, berpikir kritis, cerdas, ini sama berkarakter dan pandai juga sama dengan cerdas. Berakhlak, berkarakter, kreatif, memiliki rasa ingin tahu. Ini sudah masuk semua. Kreatif masuk ya. Nah, silakan juga bagian kreatif. Aktif, benar kritis, kreatif, beriman dan bertakwa dan berakhlak mulia, memiliki sikap peduli. Nah, memiliki sikap peduli bisa dimasukkan ya. Nah, ini. Kemudian bersama bisa kita simpulkan kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia, berpikir kritis, cerdas, kreatif, peduli. Nah, tapi berkarakter itu sudah masuk ke yang berakhlak mulia. Sudah nomor 1 sudah ya, Bapak Ibu setuju? Oke. Sudah termodulkan dengan baik. Kemudian lanjut ke nomor 2. Kita percaya bahwa murid adalah kita percaya bahwa murid adalah, ada yang mau membantu saya membacakan? Boleh, monggo. Yang keinginannya apa? Murid itu kan keinginannya tinggi ya. Silakan beri tepuk tangan di sana ini.
Kita percaya bahwa murid adalah, ini jawaban dari Pak Ahmad ya, cita-cita yang berbeda. Oke, dari Bu Dia sama Bu Ida, kita percaya bahwa murid-murid adalah karakter, minat, bakat yang sama. Terus dari Bu Sari, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Murid adalah aset masa depan. Terus dari Bu Tundi, kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa. Dari Bu Nining, kita percaya bahwa murid itu adalah unik. Lucu gitu Bu Nining. Kita percaya bahwa murid adalah, dari Bu Aceh, adalah aset bangsa. Tadi jawabannya sama nyontoh ya. Dari Bu Ayu dan Bu Agusti, kita percaya bahwa murid adalah sesuai kodrat alam dan zamannya. Terus ini dari Pak Wawan, kita percaya bahwa murid adalah pribadi yang unik. Ini belum satu lagi Bu, yang belum dibaca dari Bu Santi sama Bu Arum. Kita percaya bahwa murid adalah unik dengan karakteristik dan cita-cita yang berbeda. Terima kasih Bu Santi. Dari jawaban Bapak Ibu semuanya, mari kita ambil yang sama. Tadi banyak yang unik. Bisa kita ambil? Unik itu artinya mempunyai mungkin karakter yang berbeda, latar belakang yang berbeda, minat yang berbeda, bakat yang berbeda. Itu artinya kita tidak bisa menyamakan bahwa murid itu sama, tapi bahwa murid itu unik, dia mempunyai perbedaan masing-masing. Dan kita harus memahami itu, ya. Kita tidak boleh kemudian ada murid yang beda terus kita marahi atau kita istilahnya tidak diperhatikan. Perbedaan itu adalah unik, ya. Berarti kita ambil ya, kita percaya bahwa murid itu unik. Nah, kita masukkan. Kemudian sama ini karakteristik cita-cita yang berbeda sama. Kemudian aset masa depan, tadi ada aset masa depan. Dan juga penerus bangsa itu sama ya, aset masa depan atau penerus bangsa. Kita ambil yang mana? Penerus bangsa, penerus bangsa. Kemudian unik sama aset bangsa. Nah ini sesuai kodrat alam dan zaman. Nah, kita masukkan ya, unik, penerus bangsa, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Artinya kodrat alam, alamnya anak itu ya bermain. Maka ketika kita dalam mengajar, ya kita diberikan dengan permainan-permainan. Jadi kita dapat ilmu pengetahuan, anak senang. Nah itulah cita-cita diajar dewasa. Berarti dalam pembelajaran itu harus menyenangkan. Jadi ketika anak sudah senang, maka apa yang kita cita-citakan itu akan tercapai. Nah, sehingga anak itu bahagia hidupnya, baik bahagia di dirinya sendiri, di sekolah, di rumahnya maupun di lingkungan masyarakatnya, mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kesimpulannya, kita percaya bahwa murid itu unik, penerus bangsa, sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Apakah Bapak Ibu setuju? Seperti itu. Kita lanjut ke pertanyaan ketiga. Di sekolah kita mengutamakan. Nah, itu oke. Yang ketiga, di sekolah kita mengutamakan jawaban dari yang paling atas ini tadi siapa? Bu Santi dan Bu Arum. Pendidikan karakter, yaitu sopan santun, disiplin dan berakhlak jujur. Mengutamakan pendidikan karakter. Kalau pendidikan karakter seperti itu sudah mencakup semua ya. Kemudian Pak Ahmad, akhlak budi pekerti, hampir sama. Kemudian Bu Dia,
Di sekolah kita mengutamakan kedisiplinan, sopan santun, kejujuran. Kita masukkan yang berkarakter tadi atau sendiri-sendiri. Berkarakter sudah masuk. Berkarakter itu artinya semuanya sudah masuk. Kemudian Pak Wawan, akhlak dan etika. Di sekolah kita mengutamakan kenyamanan belajar dan berakhlak. Nah ini ditambahi kenyamanan belajar. Jadi kita sebagai guru harus mengupayakan bagaimana supaya anak itu belajar di sekolah dengan nyaman dan aman, menyenangkan, sehingga anak tujuannya tadi anak itu bahagia. Ya, masalah nanti pengetahuannya belum bisa, yang penting anak itu bahagia dulu. Ya. Kemudian Pak Bagus, kedisiplinan dan etika. Akhlak dan etika Busari. Kemudian Bu Tuti, pendidikan anak. Bu Ninding, pendidikan karakter berupa sopan santun, kedisiplinan, akhlak, kejujuran. Ini sama masuk karakter ya. Ini Bu Ani dan Bu Tuti, karakter dan pendidikan. Bu Asih, pengembangan karakter dan potensi anak. Nah ini pengembangan karakter. Kalau karakter itu artinya berarti sikap sosial. Kemudian kalau pengembangan potensi ini mengenai bakat dan minatnya kita kembangkan. Jadi Bapak Ibu dapat kita simpulkan di sekolah kita utamakan yang pertama tadi berkarakter, kenyamanan belajar, kemudian mengembangkan potensi. Nah 3 itu deh, pakat ya. Lanjut. Keempat, murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam, usia, dan kodrat zamannya. Ini lengkap ini, ya. Ini lengkap ini, Bu Arun sama Bu Asri. Kemudian Pak Wawan, murid di sekolah kita sadar betul bahwa belajar itu penting. Masuk. Kemudian sama. Kemudian Pak Ana, pendidikan karakter. Kemudian Bu Dia dan Bu Ida, murid di sekolah kita sadar betul bahwa kodrat alam dan zamannya. Kemudian tadi Pak Wawan sudah, murid di sekolah kita sadar betul bahwa Bu Asri, akhlak yang terpenting. Kemudian Pak Bagus, sekolah untuk masa depan. Bu Sari, belajar itu penting. Kemudian Bu Tunti, pendidikan anak. Pendidikan itu penting untuk masa depannya. Bu Nining, kemudian Bu Aceh, pengembangan karakter dan potensial. Setelah kita mengutamakan ini tadi sudah. Kemudian di sekolah kita sadar betul sesuai kodrat alam dan zamannya memiliki karakter yang baik. Nah, yang kita ambil yang mana Bapak Ibu? Yang kita ambil bahwa murid di sekolah kita sadar betul bahwa kalau yang paling lengkap ini sudah melengkapi dari teman-teman semuanya, pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam, usia, dan zamannya. Ini sudah mewakili dari teman-teman yang lain tadi. Bisa ya? Ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa pendidikan itu sangat penting untuk masa depannya agar siswa dapat berkembang sesuai kodrat alam, usia, dan kodrat zaman. Nah, kalau kodrat zaman anak ini tentunya anak-anak saat ini tidak bisa kita samakan dengan anak-anak zaman dulu seperti kita, ya. Maka dari itu kita harus selalu mengembangkan diri agar ilmu yang terbaru, ya, transformasi pendidikan yang saat ini bisa kita sampaikan ke anak-anak. Karena ya, kalau kita tidak mengikuti perkembangan diri, mungkin ilmu yang kita
terima tahun kemarin kita terapkan untuk anak-anak itu sudah tidak relevan. Jadi memang sesuai kodrat zaman. Jadi kalau anak-anak saat ini IT itu sudah pintar, ya kita harus bisa mengikuti perkembangan IT supaya kita tidak terkendala ketika anak-anak itu belajar IT. Saya Budia. Yang nomor 5, kita warga di sekolah ini yakin untuk yang pertama membantu murid menemukan kodratnya serta mendampingi siswa dan memberikan pelayanan terbaik serta kebutuhannya sesuai perkembangan zaman. Nah, ini berarti kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya, ya, kodratnya anak mungkin apa itu potensinya itu berbeda-beda. Berarti kita sebagai guru harus membantu mengembangkan potensi yang berbeda tersebut. Misalnya di sekolah itu diberikan ekstra yang bermacam-macam sehingga anak-anak itu nanti akan memilih sesuai dengan potensinya masing-masing. Itu salah satu membantu kebutuhan murid. Kemudian murid kita dari sekolah ini yakin untuk mendidik, mendampingi siswa belajar. Nah ini sesuai filosofi Ki Hajar Dewantara sebagai guru, kita itu berkewajiban memberikan ngarso sung tulodo, madya manungkaso, tumuli dandayani. Jika di depan memberikan contoh, di tengah memberikan semangat, dan jika kita di belakang memberikan dorongan. Kita sebagai guru itu tidak jangan melulu di depan terus, tapi suatu saat anak itu kita dorong. Jadi anak itu belajar mandiri, kita tinggal mendorong dari belakang. Ada kalanya kita memberikan semangat, ya, ada kalanya kita memberikan dorongan, dan ada kalanya kita memberikan nah, kita tuntun jika anak itu memang melenceng dengan jalurnya. Nah, kita punya kewajiban untuk menuntun anak tersebut ke dalam pendidikan yang lebih baik. Kemudian mencetak generasi berakhlak, mengantar siswa menyongsong kodratnya. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk maju. Nah ini kita harus maju nih. Guru bergerak ke Indonesia maju. Maka yang masih muda-muda ini semangat untuk mengikuti mendaftar calon guru penggerak. Nah, warga kita warga sekolah ini yakin untuk berprestasi. Nah, ini kita yakin bahwa kita itu bisa berprestasi. Kemudian mengantar siswa menyongsong kodratnya. Artinya kita tadi seperti filosofi Ki Hajar Dewantara, kita mendidik, kita menuntun, kita mengarahkan sesuai kodratnya masing-masing. Kemudian memajukan siswa yang baik. Kemudian membantu murid menemukan kodratnya, mengembangkan potensi siswa, mencetak generasi yang berakhlak mulia. Yuk, mari kita simpulkan Bapak Ibu. Tadi menemukan kodratnya serta mendampingi siswa untuk memberikan pelayanan terbaik serta kebutuhan sesuai perkembangan zaman. Nah, kalau menurut saya ini sudah mewakili semua. Kita pakai yang ini ya. Membantu murid menemukan kodratnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk membantu murid menemukan kodratnya serta mendampingi siswa dan memberikan pelayanan terbaik serta kebutuhannya sesuai perkembangan zaman. Kemudian ini kalimat perubahan yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa yang pertama, paham bahwa murid memiliki perbedaan serta ilmu yang dapat bermanfaat dan menggali potensinya. Memiliki perbedaan, ya. Pasti setiap murid itu mempunyai perbedaan. Kemudian memberi pelayanan prima. Nah ini kita sebagai guru kita harus melayani. Kalau filosofi
mengajar Dewan Loro itu istilahnya menghamba. Menghamba itu bukan berarti kita sebagai kalau asalnya itu pembantunya atau babunya enggak, tapi kita melayani kebutuhan siswa sesuai dengan kodrat alam, kodrat zaman, bahwa murid itu unik, ya. Kemudian ilmu yang bermanfaat setelah dia lulus. Kita dan warga sekolah ini paham bahwa ilmu yang bermanfaat setelah dia lulus. Kemudian perbedaan bukanlah suatu halangan, tetapi bermanfaat. Nah, perbedaan itu berarti bukan suatu halangan, tapi tantangan bagi kita. Bagaimana perbedaan itu kita bisa dengan sabar membimbing mereka, melayani mereka, kemudian mengembangkan potensi yang berbeda-beda tersebut. Kita dan warga sekolah ini bahwa anak-anak mempunyai kemampuan kemampuan sendiri. Ya, anak itu dari kodrat alamnya itu dia sudah membawa kemampuannya sendiri-sendiri. Kita sebagai guru tinggal bagaimana mengembangkan potensi yang sudah dibawa anak-anak tersebut. Kemudian murid memiliki perbedaan serta ilmu yang bermanfaat. Murid memiliki potensi yang berbeda-beda. Ini sama, ya. Sama. Perbedaan bukanlah suatu halangan. Kita simpulkan bersama-sama. Murid memiliki perbedaan serta ilmu yang dapat bermanfaat dan menggali potensinya. Ya, kita simpulkan dari ini, Bapak Ibu. Murid memiliki perbedaan serta ilmu yang dapat bermanfaat dan menggali potensinya. Misalnya anak yang lemah di bidang pengetahuan bukan berarti terus kemudian dia tidak sukses. Dia punya kelebihan di bidang lain. Nah, itu kelebihan yang itu kita bimbing, kita arahkan supaya nanti hidupnya itu bahagia. Kemudian dari keenam kalimat rumpang, mari kita simpulkan menjadi satu. Dari keenam tadi, mari kita simpulkan seakan-akan itu kayak membuat visi. Gitu. Kira-kira bagaimana kesimpulannya? Berarti kita akan mewujudkan murid yang bagaimana? Berakhlak mulia, mewujudkan muridnya berakhlak mulia, yang cerdas, kreatif, serta didik yang unggul. Tolong ke dia di mewujudkan peserta didik unggul dalam berprestasi luhur, sehat jasmani, rohani, dilandasi iman dan takwa. Itu kesimpulannya seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Mewujudkan murid yang berakhlak mulia. Tadi apa Bu? Mewujudkan peserta didik unggul dalam berprestasi, berbudi luhur, sehat jasmani, rohani, dilandasi iman dan takwa. Bisa kita sepakati? Apakah sudah sesuai dengan transformasi pendidikan saat ini atau sesuai dengan kurikulum Merdeka? Sudah masuk? Baiklah, kesepakatannya mewujudkan murid yang unggul dalam prestasi, kemudian berbudi luhur, sehat jasmani rohani, dilandasi dengan iman dan takwa. Iman dan takwa itu masuk ke profil pelajar Pancasila, ya. Kemudian mari kita lihat visi SD Negeri Palopo 02 yang sudah ada. Mewujudkan peserta didik unggul dalam berprestasi, berbudi luhur, sehat jasmani, rohani, dilandasi iman dan takwa. Pak, saya rohaninya harus mati. Nah, kira-kira ya Bapak Ibu, apakah visi yang ada di sekolah
dengan cita-cita kita untuk murid. Tapi yang kita sepakati mirip, hampir sama. Ya, sudah selaras? Kalau sudah selaras berhenti berarti kita sudah mencapai visi. Kalau visi sekolah kita itu sudah selaras, ya, sudah ada program belajar Pancasilanya, kemudian tadi sudah sesuai dengan filosofi Diajar Diwantoro, berarti sudah selesai kita, sudah visi kita sudah tercapai, sudah untuk diskusi kita sudah menghasilkan suatu visi, ya. Tetapi jika ini ada kan yang ingin disesuaikan atau ditambahkan dari visi sekolah kita, jika ini apa saja kan sudah relevan, berarti kita tidak menambahkan lagi. Sudah kita sepakati berarti sudah relevan. Nah, susunan visi hasil diskusi tapi sama dengan visi di SD kita, oke? Nanti akan kita masukkan di sini. Kemudian menyimpulkan visi persetujuan peserta. Kesimpulannya tadi mewujudkan siswa yang unggul, berprestasi, berbudi luhur, dengan iman dan takwa. Berarti kesimpulan pada hari ini sudah kita dapatkan atau kita setujui. Nah, sekarang kita akan merintikan sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah, serta orang tua yang tercerminkan visi yang dirumuskan tersebut. Nah, tapi unggul ya, unggul. Guru masuk tepat waktu. Apakah kita sebagai guru selama ini masuk ke sekolah ini? Ke sekolah tentunya tepat waktu ya Pak. Berarti semuanya tepat waktu. Karena ada bapak kalau terlambat sebelum waktunya. Jadi kita sudah tepat. Ramah kepada anak. Apakah kita sudah ramah? Apapun perbedaan anak, kita tidak boleh marah, kita tidak boleh membeda-bedakan atau kita mengucilkan, tetapi kita tetap harus ramah, senyum, anak itu senang, ya. Nah, hari ini untuk diri saya sendiri misalnya, dan untuk Bapak Ibu guru semuanya, misalnya belum ramah ya, kita ubah. Mengajar dengan menyenangkan, diselidiki dengan permainan-permainan, lagu-lagu, atau ice breaking, itu akan membuat anak itu senang, ya. Atau dengan metode pembelajaran game, ya. Nah, anak senang itu ketika jempol minta jempol terus. Kemudian, apakah kita sebagai guru dalam mengajar sudah berpihak pada murid? Ya, insya Allah. Berpihak pada murid itu artinya mengembangkan potensi-potensinya, ya. Kita kemudian ketika anak itu jalannya kurang baik, tentu kita sebagai guru harus menentunya membimbing ke hal-hal yang baik. Kemudian orang tua di sekolah kita, apakah mayoritas sudah mendampingi putra putrinya dalam belajar? Itu ya, murid saya sendiri tuh kemarin saya suruh mengisi kuesioner itu ditulis belum pernah, tidak diajari, tidak didampingi oleh orang tua. Nah, kamu kok sama orang tua kan? Nah, aku tuh belajar sendiri, aku nggak pernah aku didampingi, diajari, itu nggak pernah. Saya tuh jawab sendiri. Kalau saya minta jawaban malah belajar sendiri. Nah, itu artinya orang tua itu misalnya kamu disuruh diingatkan untuk belajar, itu ya sudah mendampingi. Artinya kalau kelas 6 itu kan sudah bisa mandiri, jadi kamu belajar itu juga diusahakan mandiri. Nanti kalau tidak bisa baru bertanya orang tua. Artinya ketika ada tugas-tugas orang tua, ada tugas keterampilan memberikan bahan-bahan
budaya 6S, ya toh? Senyum, salam, sapa, sopan, santun. Dan kemarin saya dari pelatihan guru penggerak itu ketambahan sensor. Dan sensor itu contoh ketika anak itu rambutnya sudah panjang, anak itu punya inisiatif sendiri, rambut itu sudah panjang, dia potong kuku, ya, kemudian kotor, kemudian panjang kukunya sudah mau membersihkan sendiri, telinga dibersihkan. Nah itu kita mempunyai 6S sekarang, ya. Jadi sikap dan perilaku murid, guru, kepala sekolah serta orang tua itu sudah mencerminkan visi yang kita rumuskan, yang tadi berbudi luhur, ya. Berbudi luhur itu ada ramah, kemudian disiplin dalam masuk sekolah, pulang sekolah. Bahkan bapak ibu guru itu ada yang kelebihan pulang sekolahnya malam-malam, ya. Nah, jenengan itu. Kemudian kita masuk ke inisiatif atau prakarsa perubahan yang dapat dilakukan untuk mewujudkan perilaku yang mencerminkan visi sekolah. Ini contohnya, apakah inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Nah, tadi kan kita sudah punya visi siswa yang unggul. Nah, supaya siswa kita itu unggul atau berprestasi, berarti inisiatif perubahan apa yang dapat kita lakukan? Tadi berakhlak mulia, kemudian berbudi luhur, beriman dan bertakwa, berbudi luhur. Untuk mencapai visi itu berarti kan kita harus punya perubahan supaya visi tersebut bisa berjalan, bisa tercapai. Nah, kira-kira inisiatif perubahan yang dilakukan bersama untuk mencapai visi tersebut apa? Pelaksanaan sholat Melaksanakan sholat berjamaah. Kita sudah melakukan setiap hari berjamaah sholat dulu. Berarti masuk beriman dan bertakwa. Kemudian apa lagi? Ya, setiap pagi pembiasaan asmaul husna. Berarti kita sudah ada inisiatif ya untuk mencapai visi tersebut. Kemudian unggul, berprestasi. Nah, alhamdulillah murid-murid kita itu ya sudah masuk ke dalam murid-murid yang kemarin apa lomba Pak? KSR itu bisa masuk tingkat kota. Kemudian prestasi ada dulu juga masuk kota. Kemudian lari estafet satu tingkat kota. Berarti kita sudah punya inisiatif untuk murid-murid kita itu supaya unggul, berprestasi, budi luhur, kemudian cerdas, dilandasi iman dan takwa. Nah, kita sudah punya inisiatif untuk ini. Kemudian apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi tersebut. Nah, kemudian visi itu tidak akan tercapai jika kita tidak bekerja sama. Kira-kira kolaborasi atau apa kerjasama yang sudah kita lakukan untuk mencapai visi? orang tua mau membantu dalam belajarnya di rumah. Ya, betul, mendampingi putra-putrinya adalah belajar supaya murid itu unggul, berprestasi. Kemudian Berangkat sekolah itu biar tidak terlambat. nah, itu supaya anak itu disiplin, berarti masuk ke budi luhur ya, tadi berbudi luhur. Kemudian ya sholat, kemudian sholat berjamaah. Kita sudah berkolaborasi dengan bapak ibu guru antara agama, guru kelas, bahwa kalau guru agama Islam itu mempunyai program untuk sholat berjamaah. Kemudian bapak ibu gurunya juga bekerja sama dengan baik untuk menyuruh ketika waktunya sholat muridnya disuruh sholat, berarti berkolaborasi. Seperti kita mengadakan KKG seperti ini, berarti kan kita mewujudkan untuk kepentingan murid supaya murid itu bisa berkembang, bisa unggul, bisa berkarakter. Yang kita bahas juga untuk kepentingan murid. Nah, kemudian ini berarti kita sudah kolaborasi kita ini sudah kita laksanakan antara guru, orang tua, kemudian dalam menanam, kemudian kemarin berbudidaya ikan juga orang tua ikut terlibat. Artinya itu juga bekerja sama atau kolaborasi untuk mewujudkan visi sekolah kita. Kemudian
tadi sudah ya kita sebutkan, seperti sholat berjamaah, kemudian pembiasaan, setiap pagi apel pagi menyanyikan lagu-lagu nasional, kemudian tadi berkolaborasi menanam dengan orang tua, banyak kegiatan yang ya, outing kelas kita bekerjasama juga dengan orang tua. Kemudian apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Nah, langkah konkretnya apa? Langkah nyata untuk merealisasikan. Tadi kita sudah punya inisiatif rancangan-rancangan tersebut. Nah, langkah nyatanya apa yang kita lakukan? Langkah nyata itu seperti nanti siapa yang akan dilaksanakan, kemudian nanti kita misalnya butuh dana, kita memerlukan kerjasama dengan orang tua, kemudian kapan waktunya. Kalau pembiasaan waktu setiap pagi, kalau sholat berjamaah setelah pembelajaran pukul 12 itu kita break dulu, kita sholat dulu. Itu sebenarnya langkah-langkah itu sudah kita laksanakan, ya sudah kita laksanakan setiap hari. Bagaimana rancangan waktunya? Nah, rancangan waktunya itu ya kita programkan, ya program sebelum kita laksanakan itu tentunya ada program yang harus kita bicarakan, kita diskusikan. Nah, kesimpulan visi sekolah tadi adalah mewujudkan siswa yang unggul, berprestasi, berbudi luhur, iman dan takwa. Itu kesimpulannya. Prakarsa perubahan untuk mewujudkan visi sekolah. Nah, tadi untuk mewujudkan visi sekolah berarti prakarsa perubahannya itu yang kita lakukan tiap hari itu. Ya, kalau yang sudah saya ini contohnya budaya 6S, ini salam sapa, sopan santun dan insyaallah ini. Nah, ini kemarin saya dapat tugas untuk merumuskan visi. Nah, kemudian visi tersebut saya buat untuk visi di kelas saya. Mewujudkan murid yang berjiwa raga sehat. Tentunya kita sebelum melakukan sesuatu kan kita harus jiwa raga kita harus sehat dulu. Nah, kemudian berprestasi. Kalau jiwa raganya sehat, tentu untuk berprestasi itu akan lebih mudah. Kemudian berbudaya itu ya kita mengenal budaya adat istiadat di lingkungan kita, bagaimana kita bersopan santun. Kemudian berdaya guna itu artinya kita mempunyai visi bahwa murid itu tidak hanya pandai pengetahuan, tetapi harus punya skill. Berdaya guna dan skill itu bermanfaat untuk orang lain, untuk dirinya sendiri dan untuk orang-orang di sekitarnya, bahkan untuk masyarakat yang luas. Kemudian selain berjiwa raga sehat, berprestasi, berbudaya, kemudian berdaya guna, kalau tidak mempunyai karakter, ya tentu hal itu tidak akan menjadi baik. Ya, pengetahuan, pinter, berdaya guna, bermanfaat untuk orang lain. Tapi kalau tidak mempunyai karakter, ya sama saja kita belum berhasil. Ya, maka saya punya misi berkarakter profil pelajar Pancasila. Saya masukkan berkarakter profil pelajar Pancasila agar apa? Semuanya masuk. Ya, sudah beriman dan bertakwa, ya, berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, mandiri, bernalar kritis, masuk semuanya. Ya. Nah, untuk mewujudkan visi saya ini, kemarin mewujudkan murid yang kreatif dan bernalar kritis melalui pojok literasi. Nah, harapan saya, ya, dengan pojok literasi yang saya buat itu, anak-anak itu kemudian mempunyai tempat berliterasi, membaca buku. Dengan membaca buku dia tahu ilmu, kemudian ilmu di situ baca buku itu tidak hanya ilmu pengetahuan, mungkin tentang keterampilan, mungkin tentang masak,
yang dia itu bukan mempunyai skill, mempunyai keahlian yang benar. Saya berikan ke anak-anak itu, ya, pecel masak itu di video, dijadikan konten, ya. Kemudian itu bisa dihargai nanti. Nah, kamu masukkan di sosmed mana, orang-orang itu kalau sudah tahu kontenmu bagus akan dilihat oleh orang banyak, viewermu banyak, nanti kamu itu akan dapat endorse, ya, gitu ke anak-anak itu. Jadi buku-buku itu tidak hanya buku pengetahuan yang tersedia di pojok literasi saya. Dan di pojok literasi itu anak-anak bisa membuat puisi. Jadi dia berpikir kritis, menciptakan sesuatu, ya. Dan satu minggu membuat puisi. Puisi itu bisa apa saja yang kamu buat. Kamu lewat di jalan, kamu sedih, kamu melihat daun-daun, bisa saja kamu ciptakan menjadi suatu puisi. Nah, berarti dia menciptakan suatu puisi. Dia sudah masuk ke bernalar kritis, ya. Ya, murid yang kreatif menciptakan sesuatu di pojok literasi tersebut, menggambar atau membuat. Kalau kemarin itu saya praktek gerhana bulan, gerhana matahari, berkelompok kemudian membuat proses gerhana bulan atau gambar seperti apa posisi gerhana bulan dan gerhana matahari. Di situ anak-anak itu sudah masuk gotong royongnya, masuk kemandiriannya, kemudian peduli, ya, peduli. Saya tanya siapa yang tak bawa bahan, siapa yang tadi mengerjakan apa berperan banyak. Nah, saya berikan pengetahuan jika peran dalam kerjasama itu dibagi rata supaya semuanya berperan. Jadi dengan pojok literasi itu harapan saya, ya, bisa kreatif, bernalar kritis sehingga bisa mewujudkan visi yang saya inginkan. Kemudian untuk komunitas praktisi Pak Bara, hari Sabtu kemarin tanggal 28 kita Bapak Ibu guru dan kepala sekolah sudah membuat praktisi. Kita beri nama KKG, kelompok kerja guru SD Negeri Palembang 2, kebetulan belum ada. Jadi saya susun kepanitiaan, ketuanya Pak Wawan. Berdiri Pak sebagai ketua KKG di SD Negeri Palembang 2. Kemudian sekretaris 1 Bu Dia, kemudian sekretaris 2 Bu Alim Ojo, kemudian bendahara 1 saya, kemudian bendahara 2 Bu Alo, dan Bapak Ibu guru kelas sebagai koordinator kelas 1 sampai kelas 6 dan koordinator mapel, ya. Karena banyak, jadi mohon maaf saya tidak bisa menyebutkan satu persatu, tapi alhamdulillah sudah terbentuk. Mudah-mudahan ini tidak hanya sebagai tugas saya sebagai guru penggerak, tapi ini nanti kita bisa laksanakan sebulan sekali, dan kebetulan kan setiap hari Rabu pendampingan individu saya, jadi bisa saya masukkan ke kegiatan KKG juga. Dan nanti mudah-mudahan setelah saya membentuk komunitas praktisi ini, harapan saya nanti yang saya tunjuk sebagai pengurus inti itu masih muda-muda, harapan saya nanti juga bisa digunakan untuk selanjutnya. Seperti itu yang saya sampaikan Pak Bara dan teman-teman semuanya. Diskusi pada hari ini apa yang kita sampaikan, kita sudah bisa mewujudkan atau mendiskusikan cita-cita sekolah atau visi sekolah SD Negeri Palembang 02. Hasilnya ini bukan berarti untuk menghentikan, karena ini sama ya, karena ini sama, jadi ya kita sudah selaras, kita sudah tidak ada perubahan seperti itu, tapi kita sudah mengetahui bagaimana proses pembentukan visi sekolah. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk diri saya sendiri, bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu semuanya, bisa bermanfaat untuk sekolah kita, bisa bermanfaat untuk anak didik kita. Demikianlah, apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu saya kembalikan kepada Pak Bara sebagai praktek pengajaran sebagai moderator pada diskusi siang hari ini. Luar biasa, kita beri aplaus pada Bu Ana.
Panggilannya sini Bu Ana ya. Ya, kalau saya Bu Ana ada panggilan mesranya Bu Ana. Baik, sangat menarik dan luar biasa. Ternyata bisa cepat ya, waktunya masih ada sebetulnya. Bapak, tadi sebetulnya saya mengharapkan ada yang ngeyel sebetulnya, ternyata kok malu-malu semua. Tidak ada yang ngeyel, oh saya begini, ada yang ngeyel ini sudah. Tadi sebetulnya saya mau ngeyel, bahkan saya hemat-hemat dengan teman saya. Tapi nggak apa-apa, ngeyel kalau positif itu bagus. Bagus-bagus semua saya lihat, sehingga pada setuju semua ya. Oke, luar biasa. Ternyata hasil diskusi kali ini juga sudah sama ya, sama dengan visi yang sudah ada ya Bu ya, sudah sama dengan visi yang ada, berarti sudah tidak perlu ada perubahan lagi. Mungkin tinggal implementasinya, tadi ada beberapa poin-poin yang harus diimplementasikan dalam kegiatan sehari-hari ya, terutama visi positif, kemudian mendukung atau mengajak anak ya menemukan kodrat alam dan kodrat zamannya. Kadang-kadang kita sendiri yang lupa ya, kodrat alam kita dan kodrat zaman kita lupa. Ada Bapak Ibu guru sebetulnya sudah nggak cocok lagi kita main TikTok, tapi main TikTok itu tidak sesuai dengan kodrat zaman kita. Tapi namanya kita mengikuti ya. Gimana? Iya. Tidak apa-apa, saya berteman dengan beliau di snack video. Jadi tidak apa-apa, itu buat kita mendekatkan diri kepada anak. Jadi anak itu sebetulnya suka sekali kalau kita terjun ke dalam dunia mereka ya. Jadi saya bahkan memesan materi kadang di media-medianya mereka. Oh Pak Basa ternyata gaul ya. Silahkan kalian misalnya nonton materi ya, di YouTube atau di snack video. Saya sudah mulai merambah snack video ya, tidak hanya TikTok. Nah, silakan dimanfaatkan itu Bapak Ibu, karena kodrat zaman mereka memang di sana ya, di IT ya. Kalau kita seperti dulu aja, mereka pasti tertidur di kelas. Nanti kita hanya menerangkan CBSA ya, di sahabat buku sampai nanti saya juga mengalami itu. Sampai saya itu terus terang dulu waktu saya SMA itu cukup frontal melawan guru yang seperti itu. Saya pulang, kalau bosan saya pulang, saya izin pulang. Saya bosan terus terang, jadi saya di SMA itu datang juga saya nggak sesuai dengan jadwal, karena saya agak bosan dengan pembelajaran seperti itu. Nah, mungkin anak-anak kita kalau kita mengasah pembelajaran seperti itu, mereka akan merasa seperti itu, tapi takut mungkin ya, takut tidak berani frontal. Kalau saya dulu frontal kan, setelah ya tidak masalah, berkali-kali setelah nakal, tapi ya alhamdulillah karena itu akhirnya saya jadi berani berpendapat. Nah, selanjutnya karena ini sudah selesai, sudah terbentuk visi yang ternyata sudah masih sama ya dengan yang lalu, saya akan memberikan pantun. Nah, tadi kan pantun saya ngasih pantun. Karena hujan tanah basah, tanah sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah. Semoga esok hari kita kembali berjumpa. Jangan lupa dokumentasi aman. Terima kasih. Kita terus bersama.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Banda SPD sebagai pengajar praktik atau moderator, dan kepada Ibu Roman Kasanah SPD sebagai CGP Angkatan ke-7 sebagai pemandu diskusi. Kita berikan aplaus yang meriah untuk teman-teman kita ya. Ya, semoga kedepannya ada Bapak Ibu guru yang tertarik dan bersemangat untuk mengikuti jejaknya Bu Anak ini ya. Mas Lawan. Oh ya, Bu Nine yang kemarin ngajak Pak. Kemarin itu sudah ada yang mengajak Pak. Ya, tetapi entahlah. Belum terkira hatinya ya. Ya. Baik, kita tutup acaranya. Kami ucapkan terima kasih sekali lagi atas ada yang kurang berkenan. Kiranya Tuhan mengampuni segala kesalahan di antara kita. Biarlah apa yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita dan bagi pekerjaan kita ke depannya untuk mendidik dan untuk membawa anak-anak didik kita ke arah yang lebih baik lagi. Terima kasih. Waktu selanjutnya kita berfoto bersama. Silakan Bapak Ibu untuk foto bersama. It's